Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Suara gemuruh tiba-tiba meledak di langit di atas tanah terbuka yang luas. Seperti kemarahan dewa petir, itu menyebabkan pikiran dan roh orang-orang tanpa sadar gemetar ketakutan. Setelah suara keras, dua energi ganas yang tak tertandingi meledak seperti gunung berapi yang meletus setelah mereka bertabrakan di udara, dengan liar memancarkan energi mengerikan yang terkandung di dalamnya. Segera, angin liar muncul di langit di atas tanah terbuka. Ini bersiul lewat. Ketika tiba di tempat di mana kedua energi itu bersentuhan, bahkan udaranya menjadi agak kabur dan terdistorsi setelah disambar oleh energi kuat di langit. Angin liar bertiup melewati dan riak energi yang menyebar di langit seperti nyala api langit turun, menelan alun-alun dan area Nalan Yanran berada. Gluk, gluk, riak energi bersentuhan dengan beberapa penutup pertahanan yang telah disiapkan oleh murid-murid Misty Cloud Sekte. Namun, mereka jelas telah meremehkan kekuatan mengerikan yang dipancarkan saat kedua energi itu bertabrakan. Segera, beberapa bagian rapuh dari penutup itu langsung hancur berkeping-keping oleh gelombang energi. Beberapa wajah murid Misty Cloud Sekte yang lebih lemah menjadi pucat dan mulai muntah darah dengan liar. Tingkatkan ketebalan penutup. Yunleng buru-buru berteriak saat dia melihat murid-murid Misty Cloud Sekte yang menderita pukulan telak di bawah serangan energi. Iya, mendengar teriakan Yunleng, para murid Misty Cloud Sekte yang hadir segera berteriak serempak. Teriakan bersatu melesat langsung ke awan dan benar-benar berhasil untuk sementara menekan suara guntur yang keras di langit. Hah! Saat teriakan teratur bergema, banyak cahaya doki yang berbeda warna segera melonjak keluar dari tubuh murid-murid Misty Cloud Sekte. Doki ini berlama-lama di udara di atas mereka dan langsung bersentuhan satu sama lain. Mereka dengan cepat bergabung dan dalam sekejap mata, membentuk penutup doki multiwarna yang menyelimuti setengah tanah terbuka. Bang! Saat penghalang pertahanan terbentuk, riak energi menakutkan lainnya meledak dari langit. Itu dengan keras membentur penutup pertahanan. Segera, tutupnya tampak seperti permukaan danau setelah batu besar dilemparkan dengan banyak riak berulang kali menyebar dari pusat gempa. Kali ini, bagaimanapun, penutup pertahanan yang dibuat oleh murid-murid Misty Cloud Sekte secara bersamaan tidak menghadapi bahaya yang sama untuk dipatahkan. Saat energi di langit bertabrakan satu sama lain, mereka yang berada di pohon tinggi yang mengelilingi alun-alun, kecuali Fama, Jia Xingtian, Hai Bodong, Guhe dan lainnya dengan kemampuan yang kuat, melambaikan tangan mereka dan memanggil energi perisai di permukaan tubuh mereka sebagai tindakan pencegahan. Pada saat yang sama, mereka mundur agak jauh. Meskipun kekuatan Nalan Yanran dan Xiaoyan berada di sekitar kekuatan Dadoshi, energi yang meletus setelah serangan mereka berdua bertabrakan adalah sesuatu yang bahkan Dowling tidak akan berani terima tanpa pertahanan apapun. Alun-alun yang kokoh terus berguncang di bawah serangan riak energi yang kuat. Banyak garis retakan perlahan muncul dan akhirnya mulai menyebar ke seluruh penjuru. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Ekspresinya sangat serius saat dia melihat gelombang energi yang menyerang yang datang padanya dengan cara seperti kilat. Saat dia merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya, punggung Xiaoyan sedikit bergetar. Sayap awan ungu, yang panjangnya lebih dari 1 meter, diluncurkan dari bahunya. Kakinya dengan lembut menekan tanah dan tubuhnya tampak seperti meluncur saat ditarik ke belakang dengan cepat. Pada saat yang sama, gelombang energi yang menyerang itu, yang terlihat dengan mata telanjang, melesat saat mengikuti dari belakang, seperti gelombang yang mengepul. Kemanapun ia melintas, tanah terbuka yang keras itu rusak hingga kondisinya sangat parah. Mata Xiaoyan menatap tajam ke gelombang energi yang menyerang yang seperti gelombang teriakan. Saat dia mundur dengan cepat, sudut matanya sedikit bergerak ke kiri lalu ke kanan. Segera, ujung mulutnya sedikit menekuk. Kakinya berputar dan tubuhnya tiba-tiba berbalik ke tempat lain. Ketika dia berputar, gelombang energi menyerang yang mengikuti dari belakang, membawa pecahan batu kemana-mana dan terus menyerbu ke arahnya.
Saat dia menyaksikan riak energi menyerang yang tampaknya memiliki semangat, Xiao Yan tidak terlalu terkejut. Ini karena Angry Buddha Lotus Flame yang dia tembakkan mengandung beberapa kekuatan spiritual yang telah dia patuhi. Oleh karena itu, ketika dua kekuatan bertabrakan, sebagian dari energi yang tersisa akan mengikuti jalur kekuatan spiritual untuk mencari pencipta. Xiao Yan tetap tidak tahu apa-apa tentang kondisi Nalan Yanran yang sebenarnya karena cahaya yang kuat, tetapi dia seharusnya juga menerima serangan energi yang sangat parah. Tubuh Xiao Yan yang dengan cepat mundur tiba-tiba berhenti. Kakinya meninggalkan jejak sedalam setengah inci di atas batu hijau di bawah kakinya. Sepasang sayap di punggungnya tiba-tiba mengepak dan tubuhnya langsung meninggalkan tanah dan terangkat ke udara. Begitu tubuhnya melakukannya, wajah kaget para tetua mistik laut di belakang juga terungkap kepadanya. Karena gerakan awalnya, gelombang energi yang menyerang tidak punya waktu untuk berbalik mengejar Xiao Yan. Sebaliknya, itu dengan agresif mengepul ke arah Yun Leng dan yang lainnya di platform batu. Sungguh orang yang licik. Setelah merasa tertegun, Yun Leng dengan cepat pulih dan dengan lembut dimarahi dengan marah. Telapak tangannya tiba-tiba menghantam tanah dengan keras saat dia berteriak, "Tembok batu berat." Saat teriakannya jatuh, tanah di tempat beberapa meter di depan Yun Leng mulai bergolak dengan keras. Ledakan keras segera terdengar dan dinding batu besar menembus tanah dan muncul. Seperti makhluk raksasa, itu melindungi Yun Leng dan yang lainnya di belakangnya. Bang! Gelombang energi serangan yang melesat dengan ganas menghantam dinding batu. Tabrakan kekerasan seketika menyebabkan murid-murid mistik laut sekte sekitarnya tanpa sadar menutupi telinga mereka. Fragmen batu berulang kali jatuh dari dinding batu dan garis retakan kecil juga mulai menyebar dengan cepat. Namun, Yun Leng tidak menunjukkan tanda-tanda panik sedikit pun. Setelah dia memanggil dinding batu, dia mengangkat kepalanya dan fokus pada Xiao Yan yang terbang di udara. Dengan suara terkejut, dia berkata, "Sayap Doki. Tidak, jangan bilang itu teknik do terbang. Sungguh orang yang beruntung. Dia bahkan memiliki hal yang sangat langka." Petik 2. Orang licik itu. Dia benar-benar memaksa kami untuk mengambil tindakan untuk meredakan gelombang energi serangan yang mengejarnya. Seorang tetua menepuk debu di kepalanya saat dia tanpa daya berkata dengan marah. Situasi Nalan Yanran tampaknya tidak terlalu bagus. Selain itu, Yan Xiao sebenarnya memiliki teknik do terbang. Meskipun Nalan Yanran untuk sementara bisa tetap di udara karena kelincahan do teknik, dia pasti bukan tandingannya. Jika mereka bertarung di udara, dia tidak akan gesit seperti dia dan akan dirugikan. Sesepuh lainnya mengangkat kepalanya, menatap langit dan mengerutkan kening saat dia berbicara. Sinar matahari yang menusuk tampaknya tidak menghalangi dirinya. Elder pertama, situasi sekarang agak melampaui kendali kami. Xiao Yan itu sangat kuat. Petik 2. Yun Leng mengerutkan kening saat telapak tangannya perlahan membelai janggutnya. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam dan lembut, "Mari kita tunggu dan lihat dulu. Cobalah untuk tidak membiarkan Nalan Yanran kalah. Jika tidak, di mana mistik laut sekte akan menempatkan wajahnya di depan begitu banyak orang kuat." Petik 2. Apa maksudmu, penatua pertama? Mendengar ini, pria tua berjubah putih di sekitar tercengang dan alis mereka disatukan. "Mari kita tunggu dan lihat dulu." Yun Leng menggelengkan kepalanya tapi tidak banyak bicara. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Tiba-tiba, ekspresinya berubah sedikit, Yanran terluka. Gluk. Di langit yang diisolasi oleh cahaya yang kuat, tubuh Nalan Yanran seperti kucing di angin liar. Tubuhnya meminjam angin sepoi-sepoi karena berulang kali berguncang dengan ringan dan gesit, menggunakan ini untuk menghindari gelombang energi serangan yang mengepul. Namun, jangkauan dan jumlah gelombang energi yang menyerang benar-benar terlalu besar. Setelah menghindari 10 serangan plus berturut-turut, kekuatan Nalan Yanran akhirnya habis. Saat tubuhnya melambat, gelombang energi menyerang dengan keras menghantam tubuhnya.
Wajah cantiknya langsung memucat dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah segar. Telapak tangan Nalan Yanran menahan dadanya, dengan kuat menahan rasa sakit yang ditularkan dari dalam tubuhnya. Dia baru saja berhenti bergerak di udara saat matanya tiba-tiba menyusut. Ketika dia menoleh, dia memperhatikan bahwa seorang pemuda berjubah hitam dengan tangan terlipat di dadanya muncul di belakangnya. Sayap berwarna ungu di punggungnya mengepak saat pupil gelapnya dengan dingin memperhatikannya. Kedua pasang mata itu bertukar pandangan di udara. Nalan Yanran menggigit bibir merahnya dengan erat. Tangannya tiba-tiba membuat dorongan virtual ke arah Xiao Yan. Segera, sejumlah besar bilah angin berwarna hijau pucat muncul di depannya entah dari mana dan menyapu Xiao Yan. Meminjam kekuatan sebaliknya, tubuh Nalan Yanran dengan cepat jatuh ke tanah. Dia jelas mengerti bahwa jika dia bertarung di udara, Xiao Yan, yang memiliki sepasang sayap, akan mendapatkan keuntungan. Ini terutama terjadi dalam situasi saat ini di mana dia terluka parah. Saat Nalan Yanran mulai bergerak, Xiao Yan memimpin. Sayap di punggungnya mengepak dan tubuhnya tiba-tiba jatuh ke bawah. Tubuhnya segera bergetar sedikit saat dia menghindari gelombang bilah angin. Kecepatan terbangnya kemudian tiba-tiba melonjak saat tubuhnya berkedip dan muncul di atas Nalan Yanran seperti hantu. Dia menunduk dan menatap Nalan Yanran, yang wajah cantiknya telah sedikit berubah. Sudah berakhir, Nalan Yanran. Saat angin sepoi-sepoi bertiup melewati telinganya, Xiao Yan menatap wajah yang sangat indah itu. Suaranya tiba-tiba menjadi sedikit serak. 3 tahun latihan keras di mana dia mengalami kesepian dan menahan darah dan keringat selama waktu itu. Semua itu hanya untuk memungkinkannya suatu hari nanti benar-benar mengalahkan rasa malu yang ditinggalkan oleh seorang wanita muda di aula klan Xiao. Melihat wajah halus dan tampan pada jarak yang begitu dekat, Nalan Yanran bahkan bisa melihat garis besar samar pemuda keras kepala itu saat itu. Matanya agak kabur. Sosok pemuda biasa yang mengenakan jubah alkemis panjang di Grand Meeting Alkemis sekali lagi muncul di benak Nalan Yanran. Pandangan mengejek diri tidak bisa membantu tetapi muncul di wajahnya. Apakah ini balas dendammu? Menciptakan orang ilusi yang begitu luar biasa sehingga bahkan saya terpesona, hanya untuk memecahnya, memberitahu saya bahwa orang tidak berguna yang saya anggap remeh saat itu adalah seseorang yang benar-benar dapat membuat saya, Nalan Yanran, untuk melihat dengan cara baru, cahaya. Xiao Yan, aku saat itu memang meremehkanmu karena kekuatanmu. Kenyataan telah membuktikan bahwa saya benar-benar kupet. Petik 2. Nalan Yanran mengangkat wajah cantiknya. Dia menatap langsung ke arah Xiao Yan, yang mengayunkan tangannya yang akan hancur. Saat dia menggigit bibir bawahnya dengan bagian belakang giginya, sikap keras kepala di wajahnya hampir sama dengan Xiao Yan saat itu. Tapi saya sudah mengatakan sebelumnya. Bahkan jika saya kembali ke masa lalu, saya masih akan pergi ke klan Xiao untuk membatalkan pertunangan. Saya tidak membutuhkan mereka untuk memutuskan pernikahan saya. Aku tidak bisa berteman dengan orang asing selama sisa hidupku. Petik 2. Xiao Yan memperhatikan Nalan Yanran yang keras kepala dengan acuh tak acuh. Kelelahan melintas di matanya yang gelap. Tubuhnya tiba-tiba jatuh ke bawah saat tangannya dengan lembut membekas di dada yang terakhir. Mulutnya terletak di samping telinganya. Gumaman perlahan dikeluarkan seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Anda salah membatalkan pertunangan. Hanya metode yang Anda pilih untuk melakukannya yang salah. Sayangnya, Anda yang sombong, tidak pernah memikirkan hal ini. Petik 2. Tapi karena sudah mencapai tahap ini, tidak ada artinya lagi berdebat tentang siapa yang benar atau salah. Di masa depan, kami tidak akan berpapasan. Anda dapat terus menjadi pemimpin sekte junior Anda dari Mystic Cloud Sect sementara saya terus menjadi praktisi yang menjalani pelatihan berat. Petik 2. Perjanjian 3 tahun sudah berakhir, Nalan Yanran. Saat gumaman perlahan jatuh, kekuatan tersembunyi di dalam tangan yang ditekan dengan lembut di dada Nalan Yanran segera meletus.
Kata-kata Xiaoyan ini menyebabkan wajah Nalan Yanran menjadi putih. Xiaoyan, tolong berikan wajah Misty Cloud Sek dan serahkan pada Nalan Yanran. Setelah ini, Misty Cloud Sek akan memberi Anda ucapan terima kasih yang memuaskan. Petik 2. Saat Xiaoyan hendak menyerang, tangisan yang disembunyikan untuk semua orang tiba-tiba dikirim ke telinganya. Sudut mulut Xiaoyan terangkat mengejek. Dia telah mengidentifikasi pemilik suara ini. Bukankah sedikit menggelikan dan kekanak-kanakan bagi Yun Leng, tetua pertama dari Misty Cloud Sek, yang diam-diam mengirimkan suaranya untuk mencoba membujuknya di saat-saat terakhir seperti ini. Xiaoyan tertawa lembut. Dia menunduk dan menatap persegi itu. Tanpa ragu-ragu, tangannya tiba-tiba bergetar dan kekuatan yang melonjak di telapak tangannya meledak seperti gunung berapi. Kekuatan turbulen bergerak di sepanjang tangan Xiaoyan dan meledak. Terangan teredam yang berisi rasa sakit keluar dari tenggorokan Nalan Yanran. Segera, seteguk darah segar bergerak di sepanjang sudut mulutnya dan mengalir ke bawah. Siluet warna cerah di mulut merahnya yang ramping tampak mempesona. Mata Nalan Yanran samar-samar mengandung beberapa emosi yang rumit saat dia menatap wajah pemuda itu yang tetap dingin. Dia perlahan menutup matanya saat lengannya menggantung ke bawah. Tubuhnya seperti pemandangan yang sangat dikalahkan saat mengikuti angin dan jatuh dengan lemah ke tanah. Pada saat berikutnya, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua tatapan terhenti pada siluet yang jatuh dari udara. Wajah murid Misty Cloud Sekte itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Nalan Yanran adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda dari Misty Cloud Sek. Pada usia 13 tahun, dia diaglomerasi dan membentuk pusaran, berhasil maju ke Doze. Pada usia 16, dia naik ke Dosi. Pada usia 20, dia telah menjadi Dadosi. Dadosi berusia 20 tahun. Meskipun seseorang tidak akan berani mengatakan bahwa kecepatan pelatihan semacam ini adalah yang paling luar biasa selama bertahun-tahun di mana Misty Cloud Sek telah ada, itu lebih dari cukup baginya untuk berada di peringkat 10 besar. Namun, orang ini, yang begitu luar biasa sehingga banyak orang biasa menghormatinya dari lubuk hati mereka, sebenarnya telah kalah dari orang yang dikenal sebagai sampah klan Xiao. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan murid Misty Cloud Sekte yang telah melihat Nalan Yanran sebagai dewa wanita di hati mereka merasakan rasa kekalahan yang dalam. Namun, saat mereka mengingat kemajuan pelatihan Nalan Yanran, beberapa orang secara tidak sengaja mengaitkan masalah tersebut dengan Xiaoyan. Ketika orang-orang yang agak pintar ini mengusir perasaan keras di hati mereka dan dengan serius menghitung usia dan kecepatan pelatihan Xiaoyan, tiba-tiba tercengang di hati mereka. 3 tahun lalu, Xiaoyan bahkan bukan seorang doze. Namun, 3 tahun kemudian, kekuatannya telah menyusul Nalan Yanran, diangkat ke kelas Dadosi. Dalam waktu 3 tahun, Xiaoyan telah melewati kelas doze dan dosi, langsung naik dan melangkah ke tingkat Dadosi. Jika seseorang mengatakan bahwa kecepatan pelatihan Nalan Yanran adalah sesuatu yang orang lain akan merasa hormati, maka Xiaoyan mungkin akan menyebabkan orang ketakutan. Meninggalkan wajah Xiaoyan yang kelembutannya tampak diasah, hati beberapa dari mereka yang mengetahui situasi secara detail tidak dapat menahan gemetar. Hanya pada saat ini mereka ingat bahwa Xiaoyan baru berusia 14 tahun 3 tahun lalu. 3 tahun kemudian, dia akan berusia 17 tahun. Kedewasaan dan ketenangan yang ditunjukkan Xiaoyan telah menyembunyikan usia aslinya dari banyak orang. Ada banyak orang yang baru saja mencapai kelas doze pada usia ini. Namun, orang yang dulunya sampah klan Xiao ini sudah mulai secara resmi melangkah ke perjalanan untuk menjadi orang yang kuat. Dadosi berusia 17 tahun. Saat itu, para pendiri Misty Cloud Sekte, beberapa orang ajaib yang pernah mengejutkan benua itu juga secara kebetulan mencapai kelas Dadosi pada usia ini. Saat mereka mengingat semua ini, beberapa orang diam-diam menelan ludah mereka. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan wajah mereka langsung dipenuhi rasa ngeri dan keringat dingin. Tentu saja,
kecepatan pelatihan Xiao Yan terkait dengan bantuan yang diberikan Yao Lao padanya. Namun, jika Yao Lao tidak diam-diam menyerap doki Xiao Yan saat itu dan Xiao Yan tidak perlu menyia-nyiakan periode emas itu, siapa yang tahu jika Xiao Yan akan dapat mencapai kelas Dado Si lebih awal. Namun, jika Xiao Yan tidak mengasah karakternya selama 3 tahun ketika ia menjadi orang yang tidak berguna, siapa yang bisa menjamin bahwa Xiao Yan akan bisa memiliki kekuatan mental yang bahkan membuat banyak orang dari generasi yang lebih tua mengagumi. Kehilangan seseorang mungkin merupakan berkah terselubung. Ekspresi Nalan Jie di pohon besar menjadi jauh lebih gelap saat ini. Tubuh lurusnya sedikit membungkuk saat dia menghela nafas panjang. Saat dia menghela nafas, kepahitannya begitu kaya sehingga sulit untuk diredakan. Sesuatu yang awalnya sangat baik telah berakhir dalam situasi saat ini di mana dia tidak hanya kehilangan cucu iparnya yang luar biasa, yang akan menyebabkan semua orang cemburu, tetapi juga wajahnya. Dia benar-benar membuat kerugian ganda. Mendengar Nalan Jie menghela nafas, Mu Chen dan yang lainnya di sampingnya hanya bisa dengan bijak melirik satu sama lain dan menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Penampilan Xiao Yan sudah jauh melebihi harapan mereka. Anak kecil yang tampaknya telah berlatih sendiri ini sebenarnya mampu mengalahkan Nalan Yanran yang secara khusus dipersiapkan oleh Mystic Cloud Sect. Kecepatan pertumbuhannya selama 3 tahun ini adalah sesuatu yang bahkan mengejutkan Mu Cheng dan yang lainnya. Anak kecil yang luar biasa. Fa Ma menghela nafas. Meskipun Xiao Yan telah mendapatkan sedikit keuntungan dengan teknik do terbangnya selama pertarungan sebelumnya, orang yang bermata tajam bisa tahu dengan sekilas bahwa dia telah mengalami darah dan keringat nyata saat berlatih untuk membentuk kesadaran tempur yang begitu tajam. Ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Nalan Yanran, yang dimanjakan dan dilatih dengan metode pelatihan yang cermat. Dia memang bukan orang yang sederhana. Diberi waktu, orang ini pasti akan menjadi seseorang yang hebat. Jia Xingtian menganggukkan kepalanya. Evaluasi samar dari dirinya ini adalah sesuatu yang telah dia berikan kepada orang yang begitu muda untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Hai Bodong menatap ke langit dan hatinya mendesah lega. Segera setelah ini, bagaimanapun, menjadi tegang sekali lagi. Ini karena dia tahu bahwa bagian paling berbahaya dari perjalanan mereka ke Mystic Cloud Sekte bukanlah pertarungan dengan Nalan Yanran, tetapi para sesepuh dari Mystic Cloud Sect. Menggerakkan pandangannya ke bawah, Hai Bodong menyapu pandangannya ke arah sesepuh dari Mystic Cloud Sekte yang duduk di platform batu. Ketika pandangannya menyapu wajah Yun Leng yang agak hijau, alisnya sedikit menyatu. Dia menjentikkan tangan di bawah lengan bajunya dengan lembut dan udara dingin perlahan menyelimuti telapak tangannya, bersiap untuk menangani perubahan mendadak setiap saat. Anak kecil sialan. Membawa amarah dengan tangannya, Yun Leng membantingnya dengan keras ke atas meja batu di sampingnya. Wajahnya hijau. Dia tidak menyangka Xiao Yan tidak akan memberi mereka wajah apapun. Suara yang dia gunakan untuk mengingatkan yang terakhir sebelumnya sebenarnya tidak berdampak apapun. Penatua pertama, apa yang kita lakukan selanjutnya? Nalan Yanran sudah kalah. Tetua Mystic Cloud Sekte bertanya sambil tertawa pahit. Wajah Yun Leng berubah berulang kali. Nalan Yanran mewakili seluruh Mystic Cloud Sect. Sekarang dia telah kalah dalam pertarungan, tidak diragukan lagi itu akan merusak reputasi Mystic Cloud Sect. Dengan pemimpin sekte mereka saat ini tidak ada, dia, sebagai tetua pertama, secara alami perlu memikirkan semua cara untuk menyelamatkan reputasi yang telah hilang. Tetapi jika kita tidak memiliki alasan yang sesuai di depan para pemimpin dari begitu banyak fraksi, bagaimana kita menyelamatkan muka kita? Jika kita dengan paksa mencoba melakukan sesuatu, bukankah akan tampak bahwa Mystic Cloud Sekte kita tidak berbeda dengan bandit? Pikiran itu berulang kali berputar di dalam hati Yun Leng. Saat hatinya gelisah tentang bagaimana menyelamatkan situasi, tatapan Yun Leng tiba-tiba berhenti di wajah putih Gye di bawah. Saat ini, penampilan yang terakhir seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia menatap Xiao Yan di udara. Sikapnya yang terkejut itu menyebabkan Yun Leng yang sudah resah menjadi semakin marah.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan lembut, "Geye, hati-hati dengan gambarmu. Anda adalah Diaken dalam Misty Cloud Sect." Petik 2. Mendengar tangisan Yunleng, tubuh Geye gemetar sekali. Akhirnya, dia sembuh. Dia menoleh, mengarahkan tangannya yang gemetar ke arah Xiaoyan di udara sementara mulutnya menggigil. Suara lembut tertekannya yang tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Tetua pertama, dia adalah orang misterius yang membunuh Mo Cheng. Kata-kata yang dikeluarkan Geye ini seperti ledakan besar yang mengejutkan langit. Ekspresi dari semua tetua sekte Misty Cloud di platform batu berubah drastis dalam sekejap. Xiaoyan dengan acuh tak acuh memperhatikan sosok anggun yang jatuh. Dia menyebut kepahitan dan kesedihan di wajah Nalan Yanran sebelumnya dan beberapa kelelahan sekali lagi melintas di matanya. Untuk apa yang disebut perjanjian 3 tahun ini, dia telah meninggalkan klannya, meninggalkan gadis cantik yang dia khawatirkan. Sekarang perjanjian 3 tahun akhirnya berakhir, tubuh dan bahkan jiwanya pada saat ini, tampaknya telah meletakkan beban berat yang menekannya hingga dia kesulitan bernapas. Akhirnya, semuanya berakhir. Dengan desahan lembut, sepasang sayap di depannya mengepak. Tubuhnya mengikuti jalur di mana Nalan Yanran jatuh saat dia perlahan turun. Tepat ketika dia akan mendarat di tanah, bayangan putih tiba-tiba melayang dari dada Nalan Yanran. Itu mengikuti angin dan melayang menuju Xiaoyan. Setelah meraih bayangan putih dengan tangannya, mata Xiaoyan meliriknya dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Bayangan putih itu hanyalah sebuah kertas putih yang terlipat sangat rapi. Mungkin itu karena telah dilipat berkali-kali, tetapi beberapa lubang kecil muncul di tepi kertas putih. Kertas putih ini adalah sesuatu yang sangat akrab dengan Xiaoyan. Saat itu, di aula rumah klan Xiao, seorang pemuda telah mengupas kertas putih ini dari meja dan dengan cara yang keren, menulis surat cerai yang mengejutkan semua orang. Xiaoyan perlahan membuka kertas putihnya. Tulisan yang agak polos dengan jelas muncul di atas kertas. Saat tatapannya mengarah ke bawah, sidik jari yang tercemar darah bersinar dengan tajam di bawah matahari. Xiaoyan menatap surat perceraian ini cukup lama sebelum dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia melirik Nalan Yanran yang hampir menyentuh tanah. Dengan lambaian lengan bajunya, sebuah kekuatan muncul entah dari mana dan membawanya di punggungnya. Sementara dia perlahan turun ke permukaan batu hijau. Asteris batuk asteris. Nalan Yanran menopang dadanya dengan tangannya saat dia mengeluarkan beberapa batuk hebat. Darah segar mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tangannya menopang tanah dan dengan sedikit keras kepala, dia mengangkat kepalanya. Ketika dia menatap Xiaoyan yang berdiri agak jauh dan kertas putih di tangannya, ekspresi wajahnya berubah berulang kali. Beberapa saat kemudian, dia tampaknya telah membuat keputusan yang tenang. Di bawah tatapan semua orang, Nalan Yanran berdiri dengan susah payah. Suara rendahnya yang agak serak membawa kepahitan yang sulit disembunyikan. "Xiaoyan, kamu telah menang. Menurut kesepakatan kita saat itu, jika aku kalah dalam pertarungan, aku, Nalan Yanran akan menjadi budakmu." Petik 2. Namun, untuk reputasi sekte tersebut, mohon maafkan saya karena tidak dapat melakukan apa yang telah disepakati. Bagaimanapun, citra saya yang arogan dan tidak masuk akal telah tertanam dalam di hati Anda. Kalau begitu, biarkan aku menjadi disengaja sekali lagi. Petik 2. Melihat ke belakang sekarang, metode yang aku gunakan untuk menangani masalah di klan Xiao memang tidak pantas. Oleh karena itu, tolong bantu menyampaikan permintaan maaf saya kepada Paman Xiao di masa depan. Petik 2. Saat kata-kata ini jatuh, tangan Nalan Yanran tiba-tiba terulur secara vertikal. Itu berayun dengan lembut dan pedang panjang, yang tidak jauh dari sisi murid Misty Cloud Sekte, segera ditarik oleh kekuatan hisap. Tangan Nalan Yanran dengan cepat meraih pedang panjang itu. Dia mengatupkan gigi peraknya dan melambaikan pedang panjangnya. Ujung tajam pedang itu dengan keras membelah lehernya. Ah!
Tindakan tiba-tiba Nalan Yanran secara langsung menyebabkan wajah semua murid Misty Cloud Sekte, termasuk sesepuh, berubah secara drastis. Mereka tidak menyangka Nalan Yanran benar-benar akan bunuh diri hanya karena kalah dalam pertarungan. Namun, mantan tidak punya niat bercanda. Pedang panjang itu menari dan tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia langsung memotong lehernya. Meskipun ada beberapa tetua yang hadir yang memiliki niat untuk menyelamatkannya, jarak antara mereka dan Nalan Yanran berarti mereka hanya bisa melihat pisau tajam itu semakin dekat ke leher Nalan Yanran. Dentang, pedang panjang itu membawa aura pedang dingin yang tebal dan memotong udara. Tepat saat akan bersentuhan dengan kulit seputih salju, namun, jari-jari panjang muncul entah dari mana dan segera dan dengan keras memotong bilahnya. Mengikuti suara, dentang, pedang panjang itu tiba-tiba berhenti. Bilah tajam itu ada di lehernya yang rapuh, meninggalkan bekas luka berdarah yang dangkal. Darah segar perlahan mengalir ke bawah, meninggalkan garis darah yang menusuk mata. Ketika pedang panjangnya dihentikan, Nalan Yanran tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan sepasang mata hitam gelap yang acuh tak acuh. Aku tidak terlalu tertarik untuk menganggapmu sebagai budak. Oleh karena itu, Anda tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu untuk menjaga reputasi Misty Cloud Sect tetap utuh. Xiaoyan melirik Nalan Yanran yang telah menggigit bibir merahnya dan tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya yang muncul di dalam hatinya. Meskipun dia telah mengalahkan Nalan Yanran, itu tidak berarti dia benar-benar bisa membiarkan Nalan Yanran menjadi budaknya. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, Nalan Yanran adalah pemimpin sekte junior dari Misty Cloud Sect. Sesepuh Misty Cloud Sekte itu pasti tidak akan mengizinkannya melakukan hal seperti itu yang akan merusak reputasi Misty Cloud Sect. Selain itu, jika Nalan Yanran benar-benar bunuh diri di tempat ini, kemungkinan Misty Cloud Sect akan segera menjadi marah. Hubungan di antara mereka benar-benar akan menjadi hubungan musuh. Ini bukanlah sesuatu yang Xiaoyan akan senang lihat. Perjanjian 3 tahun sudah berakhir. Di masa depan, kita tidak akan lagi terikat satu sama lain. Kerugian Anda hari ini dapat dianggap sebagai harga kecil untuk metode yang salah yang Anda adopsi saat itu. Xiaoyan berkata dengan acuh tak acuh. Jari yang terpotong pada pedang panjang itu ditarik dengan tiba-tiba dan terlempar dengan sembarangan. Pedang panjang itu ditembakkan dan segera menembus tanah dengan keras di depan murid Misty Cloud Sekte dari sebelumnya. Pangkal pedang bergetar berulang kali. Anda juga harus tahu bahwa perjanjian kertas semacam ini tidak memiliki banyak kekuatan mengikat. Xiaoyan dengan lembut mengayunkan surat cerai di tangannya. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya dan nyala api berwarna hijau naik dari jarinya. Di depan Nalan Yanran, langsung membakar kertas menjadi tumpukan abu hitam yang melayang tertiup angin. Hari ini, saya akan mengulangi kata-kata yang telah saya katakan kepada Anda 3 tahun lalu. Xiaoyan membawa senyum di wajahnya. Suara lembutnya perlahan bergema di atas tanah terbuka yang tenang. Nalan Yanran, di masa depan, kamu dan klan Xiao kita tidak memiliki hubungan apapun. Selamat, Anda bebas. Petik 2. Saat dia menatap pria muda yang lembut dan tampan itu tersenyum, wajah Nalan Yanran memiliki ekspresi yang rumit. Dia akhirnya mendapatkan sesuatu yang dia kejar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bagaimanapun, hatinya tampak sangat kosong. Semuanya, pertunjukan menarik sudah berakhir. Silakan kembali ke rumah Anda. Petik 2. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada semua orang di pohon tinggi. Segera, dia berbalik dan mengambil beberapa langkah. Dia mengeluarkan penguasa suan berat yang besar dari tanah dan dengan sembarangan membungkusnya di punggungnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan keluar dari alun-alun di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Saat sinar matahari turun, punggung yang tampak sedikit kesepian itu tampak jauh lebih santai daripada saat pertama kali muncul. Langkah kaki Xiaoyan melangkah keluar dari tanah terbuka. Saat dia hendak mengambil langkah menuruni tangga, suara samar yang menyebabkan hati Xiaoyan tenggelam, akhirnya terdengar.
Tuan Xiaoyan, tolong tetap di belakang. Ada beberapa hal yang ingin diverifikasi secara pribadi oleh Mystic Cloud Sect kami. Petik 2. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.